Nah, di situ dikatakan bahwa uangnya habis gara-gara permasalahan ini sehingga mereka terus kemudian berpisah, bisa menyelesaikan permasalahan hidup dan akan bisa paling tidak menunda, dan kalaupun sudah ditunda ini bisa dibatalkan. Dan juga bagaimana pelakor yang akhirnya, ya saya nggak mengaitkan ya. Halo, saya Sikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sandi Purnamasari baru saja membuat gempar lini massa karena mengumumkan perpisahannya dengan suaminya, Gilang Widya Pramana. Saat saya mencoba mengunjungi, ternyata unggahan ini sudah dihapus. Syukurlah, semoga ini tidak terjadi. Tapi unggahan ini sempat diupload dan unggahan itu berbunyi seperti ini. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Dan apakah betul ini perpisahan yang diartikan perceraian? Karena masyarakat berpikir seperti itu. Kalau ternyata ini hanya gimmick, apakah ini adalah sebuah gimmick yang pantas? Masyarakat di sini banyak yang berkomentar, di mana salah satunya mengatakan bahwa kehidupan asli itu kadang tidak semanis apa yang terlihat di kamera. Dan memang ini adalah sesuatu yang kayaknya semua orang tahu di zaman pencitraan seperti sekarang ini. Kadang-kadang orang berpikir bahwa apa yang terjadi di kamera atau sosial media ini adalah yang terjadi sebaliknya dari apa yang terjadi di sosial media ini tadi. Orang yang terlihat mesra padahal dia memiliki satu percekcokan dengan orang yang dianggap dikasihinya. Orang yang terlihat bahagia, mungkin saja dia sedang depresi dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Dan banyak yang lainnya. Bahkan orang-orang pun berpikir kebalikannya seperti itu. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi? Bagaimana menurut kalian? Ada lagi yang mengaitkan dengan permasalahannya bersama dengan Putra Siregar, di mana harus membayarkan sekitar 36 miliar kalau nggak salah di sini, karena kalah saat berseteru tentang MS Glow dan PS Glow atau PS Men Glow ya. Nah, di situ dikatakan bahwa uangnya habis gara-gara permasalahan ini sehingga mereka terus kemudian berpisah. Yang kalau saya pikir 36 miliar itu kayak 3.600.000 rupiah ya kalau untuk orang biasa. Karena untuk seseorang yang memiliki pesawat jet dan juga tower, uang segitu kayaknya nggak terlalu besar dan nggak akan membuat mereka ini bercerai. Jadi kayaknya bukan masalah itu juga. Terus kemudian ada yang mengatakan bahwa banyaknya harta ini nggak menjamin kebahagiaan seseorang. Karena ada kok banyak orang-orang yang juga tidak memiliki harta, miskin tapi mereka bahagia. Betul apa adanya. Tetapi lebih banyak harta akan lebih banyak bisa menyelesaikan permasalahan hidup dan akan bisa paling tidak menunda. Dan kalaupun sudah ditunda ini bisa dibatalkan daripada yang ternyata tidak memiliki apapun, sudah problematik sejak awal, dan terus kemudian ya akhirnya berpisah saja. Maka saya pikir bahwa harta memang tidak menjamin kebahagiaan. Tapi tidak punya harta itu sangat besar akan menjamin tidak adanya kebahagiaan. Kira-kira begitu. Lalu ada yang mengatakan bahwa zaman sekarang itu orang-orang itu gampang banget kawin dan cerai. Nah, melihat ini kalau saya pikir karena banyaknya kesempatan yang bisa dilakukan. Kalau dulu misalkan sudah orangnya ini akhirnya menikah dengan tetangganya, hidupnya cuma di kotanya. Kalau cerai jadi omongan dan terus mau nikah sama siapa lagi? Jadi akhirnya kan ya nggak jadi cerai. Tapi sekarang kan di sosial media aja kita punya teman dari seantero dunia. Kesempatan ada banyak di mana-mana. Sehingga kita berpikir sesuatu yang nggak cocok dan terus kemudian ada masalah, cepet aja lah diputusin. Toh kita akan bisa dapat gantinya dengan lebih mudah. Tapi menurut kalian itukah yang menyebabkan perceraiannya? Dan yang nggak kalah di sini adalah ternyata uang itu merubah seseorang sehingga kadang-kadang kita itu menjadi picik dan terus kemudian melakukan hal-hal yang negatif karena uang. Ini kalau saya pikir dikatakan dan banyak dikatakan oleh orang yang malah nggak pernah punya uang sama sekali. Karena biasanya kalau mereka merasakan memiliki uang, mereka nggak akan mengatakan hal seperti itu. Betul, uang merubah seseorang. Merubah menjadi apa? Menjadi lebih harus punya tanggung jawab. Karena terkandung di dalam uang yang didapatkan adalah rezeki orang-orang lain yang ikut bekerja kepadanya, yang menghasilkan uang yang banyak ini tadi. Maka tentu saja seseorang ini tadi tidak akan memiliki sikap yang sama, yang sering diasosiasikan atau dianggap buruk oleh orang-orang yang nggak pernah punya uang ini tadi. Sehingga singkat cerita sebenarnya uang memang merubah seseorang, tapi seringnya menjadi lebih baik, bukan lebih buruk. Yang menganggap lebih buruk adalah orang yang nggak punya uang dan terus kemudian nyoba pinjem tapi nggak pernah dikasih. Betul apa betul? Tapi kalau saya bilang kayaknya nggak ada hubungannya dengan hal di atas. Karena saya lebih percaya tentang bagaimana fenomena millennials zaman sekarang yang memang suka untuk membuat sebuah konten yang clickbait atau marketing S3. Jadi kayak melakukan satu hal yang mengundang sebuah kegundahan emosi
dan membuat orang-orang ingin membacanya dan kemudian atensi tertuju kepadanya. Ini pun dipengaruhi oleh sebuah fenomena yang dinamakan oleh post-truth era, di mana kita hanya ingin mendengarkan apa yang ingin kita dengar, terutama yang memicu emosi di dalam jiwa kita. Maka berita-berita tentang perselingkuhan, perceraian, meninggal dunia, ini adalah hal-hal yang akan menguras emosi, dan jika bisa dikaitkan dengan hal tersebut, maka orang-orang akan membicarakannya dan menjadi viral. Saya masih menganggap bahwa apa yang dilakukan, karena mereka berdua ini milenial ya, ini adalah cara untuk menarik atensi orang lain. Saya berharap seperti itu karena saya tidak ingin mereka bercerai. Nah, tapi jika memang ini terjadi, apakah ini adalah sebuah hal yang pantas? Saya lihat juga kenapa seperti itu, karena mereka juga baru pulang haji. Memang sih, sebagai sebuah suami istri, hubungan suami istri, itu pasti banyak hal yang tidak akan diumbar ke publik. Apa yang ada di sosial media itu mungkin hanya 2 atau 3%-nya saja. Tetapi masa iya dengan semua yang terjadi segampang itu ini semua akhirnya terjadi? Mereka berdua memulai ini yang katanya dari nol dan terus kemudian menjadi sesukses sekarang. Kalau saya pikir nggak ada alasan untuk mereka ini berpisah. Apalagi melihat rentetan event yang mengiringi dan mereka kayaknya nggak akan deh melakukan itu. At least dalam waktu dekat ini. Ada juga yang bilang ini pengalian isu karena permasalahan pengadilan kemarin. Sehingga ini adalah jelas settingan. Yang ini terlalu jahat sih kalau menurut saya. Kalau menurut saya sih takutnya ini adalah sebuah upaya mau ngeluarin produk. Saya sudah trauma kemarin itu, saya bacakan dan saya bilang ini kayaknya bukan deh. Dan ingat ya, waktu pelakor dulu, waktu almarhumah Vanessa Angel dan Bibi menjadi brand ambasadornya, ternyata yang dimaksud pelakor adalah peluruh lemak kotor ya kalau nggak salah itu. Dan semua orang menjadi kecele. Tapi yang saya takutkan bukan itunya. Yang saya takutkan adalah tulah atau hal negatif yang akan terjadi saat kita berpura-pura melakukan satu hal yang negatif itu tadi. Saya melihat bahwa ini adalah sebuah pengumuman bahwa mereka berdua ini mungkin ingin menjadi raja dan ratu di perusahaan yang berbeda. Sehingga dibilang berpisah adalah karena selama ini kan orang melihatnya ini sebagai mereka satu pasang. Sehingga saya berpikir mungkin saja mereka ingin memisahkan perusahaannya. Kalau Juragan 99 kan orang ingatnya dengan sang suami, Gilang Widya. Dan kalau ternyata kita ngomong MS Glow, ingatnya adalah Sandi dengan partnernya, Maharani Kemala. Maka saya pikir ini adalah perpisahan sejenis itu, bukan perceraian. Dan semoga itu yang terjadi. Tapi jika itu yang terjadi, sangat disayangkan adalah mengapa berita yang diunggah ini adalah sesuatu yang berusaha untuk menarik emosi orang dengan sebuah hal yang dinamakan dengan perceraian. Saya kira hal-hal seperti perceraian dan pernikahan ini adalah hal-hal yang sakral, hal-hal yang sangat memerlukan kehadiran Tuhan di sana. Dan kalau ini dijadikan jadi sebuah gimmick marketing atau apapun itu, yang saya takutkan adalah tulah yang ada di dalamnya. Kita masih ingat saat Vicky Prasetyo dan juga Kalina Oktarani yang akan menikah terus kemudian digimikin batal menikah karena tanggalnya harus dipindahkan, tapi ternyata beneran akhirnya setelah menikah pun gak lama mereka berpisah. Dan juga bagaimana pelakor yang akhirnya, ya saya nggak mengaitkan ya, tapi kan akan susah untuk kita tidak mengaitkan karena akhirnya Vanessa Angel dan Bibi pun akhirnya meninggal dunia dengan cara yang juga mengagetkan. Maka harapan saya adalah semoga ini bukan perceraian, tetapi jika ternyata ini bukan perceraian, maka akan disayangkan jika ini adalah sebuah gimmick marketing. Saya melihat bahwa segala sesuatu ada batasnya. Dan kematian dan kehidupan, pernikahan dan perceraian, dan hal-hal yang bersifat sakral, ini seharusnya tidak dipergunakan untuk gimmick seperti ini. Tapi kembali lagi, ini hanyalah opini saya. Dan saya bukan seorang milenial juga. Coba, siapapun yang milenial, silahkan komentar di sini. Apakah disahkan untuk melakukan hal seperti ini di zaman kalian ini? Dan untuk kalian semua yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah sini. Saya akan coba untuk bacakan sebisa mungkin. Dan semoga kalian akan menemukan jawaban atas keraguan pilihan dalam kehidupan kalian. Dan ingat, tidak ada hubungannya dengan paranormal dan ilmu hitam. Karena saya akan membacakan kartu berdasarkan ilmu yang saya miliki dan pengetahuan saya tentang kartu tarot yang memang disepakati secara universal di seluruh dunia. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.